Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga pada saat ini kembali kita beribadah melalui media Zoom maupun Facebook. Di mana saja Bapak Ibu Saudara berada, biarlah kita berdoa masing-masing tentunya di dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan segala ingatan dan niat hati kita. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Wahyu pasal yang kedua. Surat kepada sidang jemaat Efesus, nasihat bertekun di dalam kasih. Ayat 1, suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Efesus seperti yang demikian, bahwa inilah sabda daripada Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya itu, yang berjalan ke sana kemari di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala perbuatanmu dan kelelahan dan sabarmu, dan aku tahu bahwa engkau tiada boleh tahan segala orang yang jahat, tetapi engkau sudah mencoba orang-orang yang mengatakan dirinya rasul, tetapi bukan, dan sudah engkau dapati mereka itu pendusta. Dan engkau tahan sabar dan sudah menanggung karena namaku dengan tiada jemu. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu, yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Sebab itu ingatlah dari mana engkau jatuh dan bertobatlah, dan lakukanlah perbuatan yang mula-mula itu. Jikalau tiada, aku akan datang kepadamu, lalu mengalihkan kaki dianmu itu daripada tempatnya, kecuali engkau bertobat. Tetapi ada padamu perkara ini, yaitu engkau benci akan segala perbuatan orang Nikolai, yang aku pun benci juga. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh itu kepada segala sidang jemaat. Maka kepada orang yang menang, kepadanya lah aku akan memberi makan buah pohon hayat yang di dalam firdaus Allah. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan, merupakan satu perikop di mana ini merupakan nasihat Tuhan lewat Rasul Yahya kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Ada 7 sidang jemaat yang ditegur dan dinasihati oleh Tuhan lewat Rasul Yahya. Rasul Yahya, dia menerima wahyu pada waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Dan ada teguran-teguran Tuhan kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil, yang terdapat dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal yang ketiga. Dan ke-7 sidang jemaat ini mewakili gereja-gereja Tuhan yang ada di ujung akhir zaman. Jadi ada yang seperti sidang jemaat Efesus, ada yang seperti sidang jemaat Smyrna, ada seperti sidang jemaat Pergamus, ada seperti sidang jemaat Tiatira, Sardis, seperti Philadelphia dan Laodikia. Karena sekali lagi ada 7 sidang jemaat yang ditegur. Salah satunya adalah jemaat yang ada di Efesus ini.
Dan sidang Jumat yang ada di Efesus ini merupakan pertama-tama ditegur dan dinasihati oleh Tuhan. Karena Efesus artinya terpuji. Tetapi kenapa Bapak Ibu Saudara datang firman Tuhan lewat Rasul Yahya untuk menegur, untuk menasihati sidang jemaat yang ada di Efesus ini? Kita tahu bersama bagaimana jemaat yang ada di Efesus ini dibangun di atas segala rasul dan nabi. Dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-20. Efesus 2 ayat 20. Dibangunkan di atas alas segala rasul dan nabi-nabi. Dibangun di atas segala alas rasul dan nabi-nabi. Maka batu penjurunya itulah Kristus Yesus Batu sendiri. penjuru itulah Kristus Yesus. Artinya pengajaran rasul dan pengajaran nabi adalah pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Karena kita perhatikan jemaat Efesus ini juga bersejarah bagi Rasul Paulus. Di sana dia mengajar di sekolah Tiranus selama 2 tahun. Dalam Kisah pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-8. 19 ayat 8. Maka sekaliannya itu ada kira-kira 12 orang. Maka Paulus pun masuklah ke dalam rumah sembahyang serta berkata-kata dengan beraninya 3 bulan lamanya, sambil berbicara dan meyakinkan orang tentang kerajaan Allah. Tetapi apabila setengah orang mengeraskan hatinya dan ingkar, serta mencerca jalan itu di hadapan orang banyak, maka undurlah ia daripada mereka itu, lalu mengasingkan murid-murid itu. Maka pada tiap-tiap hari ia berbicara di dalam sekolah Tiranus. Terus Demikianlah halnya selama 2 tahun. selama 2 tahun dia berbicara di sekolah Tiranus di Efesus. Sehingga segala orang yang diam di tanah Asia mendengar firman Tuhan. Segala orang yang diam di Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi, Baik orang Yahudi, baik orang Greka. baik orang Greka. Jadi di Efesus ini juga sekali lagi 2 tahun Paulus mengajar di sekolah Tiranus. Dan kita perhatikan jemaat yang ada di Efesus ini ditegur oleh Paulus karena mereka sudah tertidur rohani, bahkan ada yang mati rohani. Seiring waktu yang berjalan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan mereka mulai terpengaruh dengan keadaan dan situasi atau dengan kemanisan dunia. Sehingga sekali lagi mereka tertidur rohani, bahkan ada yang mati rohani. Tapi Paulus datang mengingatkan kepada mereka supaya yang tertidur bangun, yang mati bangkit. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya kata firman. Itulah sebabnya kata firman. Bangunlah hai engkau yang tidur. Bangunlah hai engkau yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkit dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atasmu. Maka Kristus akan bercahaya atasmu. Dan lagi sekali lagi, bukan hanya Paulus yang menasihati, menegur jemaat yang ada di Efesus ini, tetapi lewat Rasul Yahya juga. Pada waktu dia menerima wahyu di Pulau Patmos, sekali lagi jemaat yang pertama-tama ditegur oleh Tuhan adalah jemaat Efesus. Untuk itu dalam Wahyu pasal 2 ayat pertama, suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang ada di Efesus seperti yang demikian. Suratkanlah kepada malaikat sidang. Malaikat sidang di sini berbicara tentang gembala sidang. Pertama-tama yang ditegur adalah gembala sidang, karena gembala sebagai guru yang mengajar sidang jemaat. Kalau guru salah mengajar, membawa jemaat menuju kepada kebinasaan. Sehingga kita perhatikan di dalam Yakobus pasal yang ketiga, di sana dikatakan jangan kamu semua menjadi guru, karena tanggungan guru itu sangatlah berat. Yakub 3 ayat 1. Yakub 3 ayat pertama. Hai saudara-saudaraku. Hai saudara-saudaraku. Janganlah kamu semuanya hendak menjadi guru. Hendaklah kamu menjadi guru. Sebab mengetahui bahwa kami akan menerima hukuman yang terlebih berat. Kami akan menerima hukuman yang terlebih berat. Kalau salah mengajar akan menerima tanggungan yang lebih berat, hukuman yang berat.
Sebab itu Paulus di dalam mempertahankan panggilannya, dia tidak mau dia yang mengajar orang lain itu sendiri akan terbuang. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia menyiksakan tubuh. Menyiksakan tubuh di sini berarti dia berpuasa. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, kita perhatikan ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Melainkan aku menyiksa tubuhku Aku menyiksa tubuhku dan memperhambakan dia, supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain itu Jangan aku yang mengajar orang lain itu sendiri akan terbuang. Paulus tidak mau dia yang sudah mengajar, dia yang sudah menjadi guru. Karena ada 3 jawatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Paulus. Selain dia sebagai rasul, sebagai penginjil, dan juga sebagai guru. Sehingga di dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, sebagai seorang pengajar, dia menyiksakan tubuhnya. Dalam arti kata dia berpuasa, supaya jangan dia mengajar orang lain, jangan dia sendiri yang akan terbuang. Tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepadanya. Demikian juga dengan gembala-gembala sidang, mempertanggungjawabkan kepada Tuhan akan seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Tapi kalau kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, justru sidang jemaat itu merupakan mahkota bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4. Setiap jiwa yang kita menangkan itu merupakan mahkota kesukaan kita. Filipi 4 ayat 1. Filipi 4 ayat pertama. Oleh yang demikian, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, hai saudara-saudara yang kukasihi dan kurindui itu, dan yang menjadi kesukaanku dan mahkotaku, maka atas peri demikian hendaklah kamu tetap di dalam Tuhan. Hai kekasihku. Jadi sebagai mahkota, Paulus bilang supaya tetap di dalam Tuhan. Jadi kita lihat jiwa-jiwa yang kita menangkan adalah mahkota kita. Sebab itu dikatakan, disuratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang ada di Efesus seperti yang demikian. Bahwa inilah sabda daripada dia yang memegang ke-7 bintang di tangan kanannya itu. Inilah dia yang memegang ke-7 bintang. Ke-7 bintang di sini tidak lain berbicara tentang ke-7 hamba-hamba Tuhan yang ada di Asia Kecil, yang dinasihatkan oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dilantik oleh Tuhan ada pada tangan Tuhan. Kalau ada jadi kita perhatikan, kalau hamba-hamba Tuhan sebagai bintang di sini ada pada tangan kanan melambangkan kekuatan. Dan kita perhatikan, berarti Tuhan yang memberi kuasa kepada hamba-hamba Tuhan yang berdiri pada kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Tuhan yang memelihara, bahkan Tuhan yang menjaga. Kita tidak perlu takut sekali lagi kalau kita berdiri pada firman Tuhan yang benar, sebagai hamba Tuhan yang disebut sebagai bintang yang ada pada tangan kanan Allah. Berarti dia memberikan kuasa. Pada waktu kita menerima Roh Kudus, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Seperti dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Baik di Yerusalem. Baik di seluruh tanah Yudea. Atau di Samaria. Sehingga sampai ke ujung bumi. Jadi kita perhatikan, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya gembala sidang yang mendapatkan kuasa, tetapi semua orang yang menerima Roh Kudus itu akan menerima kuasa daripada Tuhan. Dan luar biasa, kuasa daripada Tuhan inilah yang meluputkan kita
dari mara bahaya. Pada waktu kita dalam keadaan menghadapi bahaya, bahkan menghadapi maut sekalipun, ada kuasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita terengking darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Kita berbahasa roh. Itulah kuasa yang melindungi akan kehidupan kita. Inilah janji Tuhan. Kedua, sekali lagi, memelihara. Memelihara sama dengan merawat, dalam arti kata Dia mengadakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Tapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah kebutuhan rohani. Bukan jasmani, tidak penting. Tapi kita perhatikan, Tuhan tahu kita perlu makan. Tuhan tahu kita perlu minum. Tuhan tahu kita perlu pakaian. Tapi yang Tuhan minta, kalau kita lihat dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Mengatakan apakah yang hendak kami makan? Mengatakan apa yang hendak kami makan? Atau apakah yang hendak kami minum? Apakah yang hendak kami minum? Atau apakah yang hendak kami pakai? Apakah yang hendak kami pakai? Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir. Semua ini dituntut oleh orang kafir. Padahal Bapamu yang di surga terlebih mengetahui. Padahal Bapa di surga terlebih tahu. Segala perkara itu perlu bagi kamu. Segala perkara itu kita perlukan atau kita butuhkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Serta kebenarannya. serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Sekaliannya apa yang kita mau makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan. Sebab itu almarhum guru kami punya moto, kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk dengan kita. Dia sibuk memperhatikan apa yang menjadi pergumulan kita. Dia sibuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah Tuhan, Dia tahu apa yang harus Dia perbuat. Sebab itu Dia pernah menguji murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes 6. Saudara, karena begitu luar biasa Tuhan dalam mengadakan mujizat. Di dalam pelayanannya, Tuhan berasing bersama-sama dengan murid-muridnya di tempat yang sunyi. Tapi ternyata banyak orang yang mengikut karena ingin mendengar akan pengajaran Tuhan, ingin melihat kuasa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Waktu Tuhan angkat kepalanya, dia lihat begitu banyak orang-orang yang datang. Lalu dia berkata kepada kedua murid dalam Yohanes 6 ayat 5. Tapi Tuhan berkata itu karena Dia tahu apa yang harus Dia buat. Yohanes 6 ayat 5. Apabila Yesus mengangkat matanya. Apabila Yesus mengangkat matanya. Serta memandang sekalian orang banyak. Serta memandang, melihat sekalian orang yang banyak waktu itu. Yang datang kepadanya. Maka katanya kepada Filipus. Dari manakah dapat kita membeli roti? Dari manakah kita dapat membeli roti? Supaya orang banyak ini makan. Maka Yesus berkata demikian. Sebab hendak mencobai dia. Karena ia sendiri mengetahui apa yang hendak dibuatnya. Dia tahu apa yang hendak dibuatnya. Andreas lagi datang. Ada di sini budak, ada di sini anak kecil, punya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tapi apa artinya kepada orang banyak ini? Kepada Tuhan, sedangkan tidak ada menjadi ada, apalagi yang ada. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan mendoakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Begitu banyak yang makan. Setelah kenyang, Tuhan suruh kumpulkan yang sisa. Artinya Tuhan menghargai berkat. Dia berkuasa. Bisa saja dia bilang, gak usah, biarkan itu. Nanti saya bikin mujizat lagi. Tapi di sini kita lihat bagaimana Tuhan menghargai berkat. Yang sisa dia suruh kumpul. Berapa? 12 bakul. Tidak diceritakan dalam ayat itu dikemanakan 12 bakul itu. Tapi kalau kita mau adil, itu harus dikembalikan.
kepada si anak kecil yang empunya 5 ketul roti asal mula 12 bakul itu. Dalam arti kata, setiap pengorbanan kita tidak menjadi sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kita perhatikan bagian yang ketiga, menjaga. Jadi Tuhan yang menjaga. Dimanapun kita berada, Tuhan yang menjaga akan kehidupan kita. Dia tidak membiarkan akan kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dia tetap memelihara kehidupan kita. Dia jaga kita, dia lindungi kita. Karena dia adalah tempat perlindungan kita yang tinggi. Jadi hamba-hamba Tuhan sekali lagi, yang ada di tangan kanan Tuhan, di mana Tuhan memberi kuasa, Tuhan memelihara, dan Tuhan menjaga. Berikut kita perhatikan kalimat selanjutnya, yang berjalan ke sana kemari di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi kita perhatikan bahwa Tuhan berjalan di antara ketujuh kaki dian. Tadi bintang berbicara tentang hamba Tuhan. Sekarang kaki dian. Kaki dian di sini berbicara tentang sidang jemaat. Jadi kita lihat, yang berjalan ke sana kemari di antara ketujuh kaki dian emas. Kalau Tuhan berjalan ke sana kemari, berarti dia memperhatikan akan pemberitaan, perbuatan atau kelakuan, dan juga doa dan penyembahan sidang jemaat itu. Tuhan memperhatikan sekali lagi pemberitaan, karena kita berada di ujung akhir zaman ini. Ada 3 macam pemberitaan atau 3 macam pengajaran. Pengajaran hukum-hukum akal manusia memang banyak masuk akal. Dalam Matius 15 ayat 8, 9, sia-sia mereka itu menyembah aku karena mereka mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Memang masuk akal. Ada juga pengajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1, 2. Akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Dan ada pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, yaitu sementara kita pelajari saat ini bagaimana Tuhan mewahyukan. Dan ini sementara, sekali lagi, terjadi di meterai yang keempat ini. Bagaimana Tuhan senantiasa melihat akan pemberitaan di dalam sidang jemaat masing-masing. Kedua, sekali lagi, perbuatan atau kelakuan. Tuhan melihat keberadaan, kehidupan daripada sidang jemaat yang ada pada waktu itu. Ketujuh sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan yang ketiga, sekali lagi, bagaimana dia memperhatikan doa dan penyembahan. Dalam arti kata, memperhatikan ibadah dari sidang jemaat. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah ungkapkan tata cara ibadah kita lewat tabernakel padang pasir. Saudara, bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan atau memperbuatkan Baitul Muqaddis dengan tujuan supaya Allah boleh memperdengarkan suaranya. Begitu juga dengan kita yang hidup di akhir zaman ini, lewat pelajaran tabernakel, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan sampai kita dibawa ke kamar maha suci. Di sana Allah memperdengarkan suaranya, di sana Allah menyatakan kemuliaannya. Berlaku Matius 18 ayat 20. Semua gereja boleh berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Tapi sekali lagi, bagaimana wujud keberadaan, wujud kehadiran Tuhan? Kita baca dulu Matius 18 ayat 20. 18 ayat 20. Karena barang di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas nama, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, disitulah aku ada di tengah-tengah di mereka. situ aku ada di tengah-tengah mereka itu.
Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, pembuktian kehadiran Tuhan disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26. Apabila kamu berhimpun, ada dengan mazmur yaitu nyanyian di dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, ada dengan karunia lidah bahasa roh, karunia lidah yang diartikan, semuanya itu meneguhkan iman sidang jemaat. Itulah wujud kehadiran Tuhan di dalam peribadatan. Dan Tuhan melihat, Tuhan menilik keberadaan ketujuh sidang jemaat yang ada di Asia Kecil, dan juga kepada gereja-gereja yang ada di akhir zaman ini. Apakah berdiri pada firman Allah yang sesungguhnya, melakukan ibadah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Baru ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Aku tahu segala perbuatanmu dan kelelahan dan sabarmu, dan aku tahu bahwa engkau tiada boleh tahan segala orang jahat, tetapi engkau sudah mencoba orang-orang yang mengatakan dirinya rasul, tetapi bukan, dan sudah engkau dapati mereka itu pendusta, dan engkau tahan sabar, dan sudah menanggung karena namaku dengan tiada jemu. Jemaat yang ada di Efesus ini mengandalkan 9 perbuatan yang baik. Sebab itu mereka disebut terpuji. Jadi 9 perbuatan mereka yang mereka perbuat, yaitu perbuatan kelelahan. Jadi mereka berlelah juga dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sabar, ketiga, tidak suka melawan. Keempat, 5, mencobai orang-orang yang mengatakan dirinya rasul padahal bukan. 6, tidak suka berdusta. 7, tahan sabar. 8, menanggung siksa karena nama Tuhan. 9, tiada jemu, mempertahankan nama Tuhan. Mereka saudara mengeluarkan 9 perbuatan baik ini, yang seharusnya mereka harus mengeluarkan 9 buah-buah roh. Itulah yang membawa kita menuju pada kesempurnaan. Memang kalau jemaat yang ada di Efesus ini melakukan perbuatan yang baik, 9 perbuatan yang baik dengan kekuatan mereka, sedangkan buah roh bukan dengan kekuatan kita untuk kita dapat keluarkan. Karena itu perbuatan yang ajaib. Kita berarti menjadi manusia yang ajaib kalau kita mengeluarkan 9 buah roh. Karena kita lihat dalam tingkatan yang ke-6 itu terdapat dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat, ayat 5 dan ayat 6. Korintus 12 ayat yang keempat. Adalah berbagai-bagai karunia. Ada 9 karunia Roh Kudus, tetapi rohnya itu satu. tapi roh itu satu. Dan ada berbagai-bagai jawatan. Ada 5 jawatan Tuhan, tetapi Tuhannya itu satu. Tuhan itu satu. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ada 9 buah roh, 9 perbuatan ajaib. Tetapi Allah itu juga yang mengerjakan segala hal itu. Allah yang mengerjakan segala hal itu Di dalam sekalian orang. di dalam sekalian orang. Allah lewat Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, dan kita perlu berbuah. Karena ada 3 macam buah. Buah pertobatan, Matius 3:8. Hendaklah kamu mengeluarkan buah-buah yang berpadan dengan tobat. Buah-buah pelayanan, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal. Dan yang ketiga, buah Roh Kudus dalam Galati 5 ayat 22 dan 23. Tidak ada hukum yang melarangkan yang demikian, karena itu perbuatan ajaib. Coba Galati 5 22-23. Baca 5 ayat 22. Tetapi buah-buahan roh ialah kasih. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, sukacita, perdamaian, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, tahan nafsu. Maka tiada ada hukum yang melarangkan yang Tidak ada hukum yang melarangkan yang demikian. Siapa yang melarangkan orang mengeluarkan buah roh? Dan itu memang dikeluarkan
dengan pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya yang harus dikeluarkan oleh jemaat yang ada di Efesus. Tapi mereka menonjolkan perbuatan baik dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Lalu ayat selanjutnya, ayatnya yang keempat. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu, yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi meskipun mereka menonjolkan perbuatan baik, tapi ada satu hal yang didapati oleh Tuhan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus ini, yaitu mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau kita juga meninggalkan kasih yang mula-mula, Bapak Ibu Saudara, kita akan menuju kepada ketiduran, bahkan kematian rohani. Itulah yang mengakibatkan sekali lagi jemaat yang ada di Efesus tertidur, bahkan mati rohani, seperti yang dinasihatkan oleh Paulus yang kita sudah baca tadi dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya atasmu. Inilah yang dimintakan oleh Tuhan juga kepada jemaat yang ada di Efesus melalui Rasul Yahya. Ada padamu, dikatakan sekali lagi di sini. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu, yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bagi mereka yang merasakan kasih yang mula-mula, tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangankan hujan, badai sekalipun pasti dia terobosi. Tapi kalau mulai ciri-ciri mulai meninggalkan kasih yang mula-mula, gerimis saja, ya Tuhan saja yang tahu. Hati saya ada di gereja, ya tapi keadaan sekarang yang apa-apa di rumah, tapi dengar firman Tuhan. Tapi kalau sudah ya baik lagi saudara, kita akan beribadah, mari saudara kita tetap pada kasih kita yang mula-mula. Bagaimana kita mencintai Tuhan, tidak ada halangan apapun. Maunya dekat dengan Tuhan, maunya melekat dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang merasakan kasih yang mula-mula. Tapi jemaat yang ada di Efesus ini, karena mereka menonjolkan perbuatan-perbuatan mereka yang baik, akhirnya kasih mula-mula itu hilang dari antara mereka. Ayat 5, sebab itu ingatlah dari mana engkau jatuh, dan bertobatlah, dan lakukanlah perbuatan yang mula-mula itu. Jikalau tiada, aku akan datang kepadamu, lalu mengalihkan kaki Dian itu dari tempatnya, kecuali engkau bertobat. Jadi kita perhatikan, Tuhan mengalihkan kaki Dian, Tuhan mengalihkan karunia-karunia itu kepada orang lain. Tuhan tidak menyesal dengan panggilannya. Kata Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, Tuhan tidak menyesal akan panggilan Tuhan. Kalau kita menyia-nyiakan karunia yang Tuhan anugerahkan, Tuhan alihkan itu. Coba kita baca Roma 11 ayat 29. Rom 11 ayat 29. Karena Allah tidak menyesal akan segala karunia-Nya. Allah tidak menyesal akan karunia yang dianugerahkan dalam kehidupan kita kalau kita sia-siakan. Dan akan panggilannya. Akan panggilannya juga kalau kita sia-siakan panggilan Tuhan. Tuhan ganti dengan orang lain. Kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi jangan salah tafsir ayatnya, oh boleh tidak setia karena Tuhan setia. Coba kita baca dulu 2 Timotius 2 ayat 12-13. Dan jikalau tahan kita menderita, Kalau kita tahan menderita, kita akan memerintah sertanya. kita akan memerintah bersama dengan Dia. Jikalau kita menyangkal Dia, Jikalau kita menyangkal Tuhan, maka Ia pun akan menyangkal. Ia akan menyangkal kita. Jikalau kita tiada setia, Kalau kita tidak setia, maka Ia tinggal setia, Ia tinggal setia. karena tiada boleh Ia menyangkal dirinya. Karena Ia tidak boleh menyangkal diri. Dalam pengertian kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan gantikan kedudukan kita kepada orang yang lain. Sebenarnya kita menerima mahkota, tapi kalau kita tidak setia, Tuhan alihkan mahkota itu kepada orang lain. Sebenarnya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan,
Tapi karena kita tidak setia, Tuhan tetap setia dan Dia alihkan itu kepada orang lain. Tentunya kita tidak mau Tuhan alihkan kaki Dia itu kepada orang yang lain. Tapi mari kita mau mempertahankan apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ayat 6. Tetapi ada padamu perkara ini, yaitu engkau benci akan segala perbuatan orang Nikolai, yang aku pun benci juga. Kita perhatikan pelajaran Nikolai menonjolkan iman tanpa perbuatan. Padahal iman tanpa perbuatan mati. Jadi menonjolkan iman, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Itulah salah satu ciri pengajaran Nikolai. Coba Yakub 2 ayat 17. 2:17. Demikianlah juga iman. Demikian juga iman. Jikalau tiada disertai perbuatan, Kalau tidak disertai dengan perbuatan atau tindakan, matilah ia sendiri. matilah ia sendiri. Jadi iman itu harus disertai dengan tindakan. Kita bilang beriman, tapi tidak bertindak. Jadi kalau kita beriman, kita bertindak seperti Ibrahim sebagai bapa segala orang beriman. Dia bertindak waktu Tuhan bilang, pergi engkau, keluar dari kaum keluargamu, keluar engkau dari negerimu, pergi ke negeri yang akan kutunjuk. Belum Tuhan bilang kemana dia pergi, tapi dia bertindak dengan iman. Iman disertai dengan tindakan. Tuhan minta anaknya untuk dipersembahkan. Ambillah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal yang kau kasihi, persembahkanlah dia kepadaku di Moria. Dia bertindak, saudara. Iman disertai dengan tindakan, sehingga tidak heran kalau dia disebut bapa segala orang yang beriman. Galatia 3 ayat yang ke-7. Galatia 3 ayat yang ke-7. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui, bahwa segala orang yang beriman, itulah anak-anak Ibrahim. Itulah anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim adalah bapa segala orang yang beriman. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Tapi pelajaran Nikolai sekali lagi, iman tanpa perbuatan. Menonjolkan iman, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Kedua, tubuh boleh berbuat apa saja karena tidak mewarisi kerajaan sorga. Pakai ayat lagi, 1 Korintus 15 ayat 50. Daging dan darah tidak mewarisi kerajaan sorga. Coba Korintus 15 ayat 50. Tetapi inilah kukatakan, hai saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. Dan keadaan yang akan binasa tiada akan mewarisi keadaan yang tiada Jadi akan kita binasa. perhatikan pelajaran Nikolai, tubuh boleh berbuat apa saja karena daging dan darah tidak mewarisi kerajaan sorga. Sekali lagi, ciri-ciri pelajaran Nikolai tadi, 1, iman tanpa perbuatan. Kedua, tubuh boleh berbuat apa saja. Ketiga, mencampur adukan penyembahan kepada Tuhan dan penyembahan kepada berhala. Artinya masih percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada berhala. Pada waktu saya masih di Manado, kami ada tugas waktu itu dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Jadi kami ditempatkan di rumah gembala. Saudara, tapi itu memang Protestan. Dia lupa keluarkan 9 simpul, 9 buku istilah orang Manado. Opo-opo. Ini gembala ini di rumah pastor ini. Padahal seharusnya 9 buah roh, tapi ini 9 simpul. Jadi dia percaya kepada Allah, percaya juga kepada kekuatan-kekuatan lain. Dan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Dan ini nyata, saudara. Persinahan rohani, menyembah kepada Tuhan dan masih menyembah berhala. Kadangkala tidak lagi menyembah berhala seperti yang saya katakan tadi, tapi penyembahan berhala kepada organisasi, membanggakan organisasi, membanggakan gedung gereja. Tidak salah membangun gedung yang mewah, tapi bukan itu yang ditonjolkan. Tapi kemewahan rohani, kekayaan rohani yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti jemaat yang ada di Korintus,
Mereka kaya dengan pemberitaan. Coba kita baca 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. Dengan pengetahuan. 1 Korintus 1 ayat 5. Bahwa di dalam Dia itu kamu dikayakan dalam Di tiap-tiap hal, dalam Kristus kita dikayakan di dalam tiap-tiap hal. yaitu di dalam segala hal pemberitaan Dalam hal pemberitaan firman Tuhan dan segala pengetahuan. dan segala pengetahuan. Alangkah luar biasanya kalau kita punya gedung mewah, gereja mewah, lalu kita juga dikayakan dengan pemberitaan dan pengetahuan firman Tuhan. Jadi tidak salah itu. Tapi yang penting bagaimana kita sekali lagi kaya dengan pengetahuan tentang firman Tuhan. Karena ini janji Tuhan. Janji Tuhan tidak salah. Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Dia berkata dalam Habakuk 2 ayat 14. Bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Coba kita baca. Habakuk 2 ayat 14. Karena bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menudungi itu berlaut. Seperti air menudungi itu berlaut. Biarlah janji Tuhan itu menjadi bagian kita. Kita dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak ada rahasia yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Tuhan ungkapkan itu lewat Roh Kudus. Jadi kita perhatikan, itulah pelajaran Nikolai. Selanjutnya dalam ayat yang ke-7. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh itu kepada sidang jemaat. Maka pada orangku yang menang, kepadanya lah aku akan memberi makan buah pohon hayat yang di dalam firdaus Allah. Orang yang menang, yang bertelinga hendaklah mendengar. Dalam arti kata mengerti. Karena ada orang dengan telinga tidak dengar, dengan mata tidak melihat. Artinya tidak memahami firman Tuhan. Tapi biarlah kita boleh memahami firman Tuhan. Karena kalau kita memahami firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, aku akan memberi makan buah pohon hayat, pohon kehidupan yang ada di firdaus Allah. Firdaus artinya kesenangan. Kita akan bersama-sama di dalam kesenangan, bersama-sama dengan Allah. Itulah janji Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan kita jadi seperti jemaat yang ada di Efesus ini, yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes